aku nengok ke lemari itu, aku ngelihat ada mata dari lemari itu. Jadi kan lemarinya bentuknya rumah gitu, ada pilar-pilarnya gitu ya, ada pintunya gitu, pintu kecil-kecil. Nah dari pintunya itu tuh aku ngelihat ada mata orang gitu, kayak lagi ngelihat ke aku gini gitu. Udahlah, besokannya dimasukin ke dalam rumah gitu. Terus anaknya dia ngomong, Mama, tadi aku buka lemari, dalam lemari ada anak kecil perempuan cewek. Kayaknya dia ketabrak kereta deh, Mah. Wow, berdarah. Astagfirullahaladzim. Oke. Dari tadi kalian penasaran kan dengan lemarinya? Kita nggak mau ngasih lihat dari awal, tapi persetujuan Mbak Adel boleh dipublis. Boleh, silakan. Nah, Oke. lemarinya Seperti ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon semuanya. Balik lagi di program perbincangan Malam Kliwon. Yes sir. Dan hari ini kita sudah kedatangan Mbak Adel. Halo Mbak Adel. Halo Mas. Gimana karir bermusik setelah rehat berapa? Itu Adele. Adele. Mbak Adel, ini cukup menarik. Tadi kita sempat off air sedikit, pengen denger inti cerita yang akan dibawakan malam hari ini. Gua bakal mungkin apa ya? Ini salah satu cerita dari 5 tahunnya PMK yang cukup menarik nih temanya nih. Karena belum pernah ada nih totem seperti ini nih gitu ya. Sebuah barang kepemilikannya Mbak Adel yang ternyata memiliki daya magis yang luar biasa. Intinya kayak gitulah ya. Betul. Terima kasih sudah Belum udah selesai. Iya, baru briefnya doang. Silakan Mbak Adel. Oke, sebelumnya thank you banget PMK, Mas Bimo, Mas Danu. Aku diajak ke sini. Jadi aku mulai aja ya Mas. Ya, Tapi silakan, karena ini cerita yang barangnya tuh udah lama banget sama aku, jadi jangan expect ini berurutan gitu ya. Oke, ya. Aman. Akan agak loncat-loncat gitu. Jadi aku itu nggak punya kemampuan bisa lihat atau bukan orang-orang yang Sensitif, indigo lah gitu, ya. sensitif gitu enggak. Tapi setelah mungkin di umur 14 tahun gitu ya, waktu SMP, itu baru beberapa kali aku sadar nih kayaknya aku sensitif deh gitu. Jadi barangnya adalah lemari. Lemarinya itu lemari baju yang bentuknya itu rumah boneka. Oke. Jadi waktu kecil, sekitar umur 5 tahun, aku dikasih 2 barang nih. Yang satu rumah boneka, yang satu lemari. Nah, lemarinya ini ya lemari baju biasa aja sih Mas. Mungkin 1 meter lebih gitu ya, tingginya 1,5 meteran kali ya nyampe. Nah, itu beberapa kali gangguannya itu tuh ada bunyi di lemarinya. Bunyinya tuh kayak duk kayak Dari gitu. dalam tuh ya. Dari dalam, betul. Terus ceritanya itu, ini tuh selalu aku sering banget mimpinya itu mimpi aku melihat lemari itu. Oke. Jadi aku tidur nih, mimpi terus aku nengok ke lemari itu, aku ngelihat ada mata dari lemari itu. Jadi kan lemarinya bentuknya rumah gitu, ada pilar-pilarnya gitu ya, ada pintunya gitu, pintu kecil-kecil. Nah dari pintunya itu tuh aku ngelihat ada mata, ada mata orang gitu, kayak lagi ngelihat ke aku gini gitu. Oke, kayak gitu. Nah itu selalu muncul tuh di mimpi, selalu sampai akhirnya beberapa orang, salah satunya itu sepupu aku, dia pernah numpang sholat gitu di kamarku, terus ngomong gini ke mamahku gitu selesai sholat, Tante, ini si kakak ngapain nyimpen anak kecil perempuan di sini? Langsung digituin. Langsung digituin. Udah,
Nah aku langsung ke recall tuh kan. Pas dia ngomong kayak gitu aku langsung ke recall. Oh iya gue inget nih pernah mimpi. Jadi waktu itu pas banget aku baru ganti dipan kasur. Tapi baru beli dipannya doang mas. Nah jadi aku masih tidur di kasur yang lama, kebayangkan. Jadi ada 2 tempat tidur nih di kamar gitu kan. Nah kan penuh ya kalau 2 tempat tidur di kamar gitu ya. Nah terus aku lagi tidur, terus aku mimpi ada seorang kakek-kakek duduk di kursi roda bersama anak kecil perempuan. Mukanya berdarah gini. Terus aku lagi tidur itu tidur sore deh kayaknya ya, siang ke sore gitu. Terus dia tuh gini-giniin kakiku, bangun, 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 bangun. Di mimpi itu kayak gitu. Nah karena sepupuku bilang ngelihat anak kecil perempuan, jadi aku langsung ke-recall dong. Wah jangan-jangan anak itu. Kayak gitu. Ceritanya kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya cerita yang berkaitan sama lemarinya, itu munculnya tuh selalu di mimpi. Jarang banget aku ada momen kayak ngerasa serem banget sama lemari ini karena ada hantunya di situ, bukan kayak gitu sih. Tapi lebih kayak mimpi sama yang tadi sih mas, suara kayak jeduk jeduk kayak gitu dari dalam lemarinya. Oke. Gitu. Nah, mimpinya ini satu tema aja dengan intipan orang dari dalam atau macam-macam nih? Macam-macam mas. Yang pertama tadi intipan itu, dan itu nggak terjadi sekali. Itu beberapa kali. Sama terus yang ada kakek-kakek sampingnya ada anak kecil. Itu yang aku bilang kayaknya itu relate deh sama lemarinya kayak gitu. Terus ada juga mimpi misalkan aku tidur madep kiri gitu ya. Kiri tuh tembok tapi masih ada sela dikit gitu mas buat kita keluar, masih bisa gitu. Oh oke. Jadi nggak mentok. Masih ada kayak 2 jengkal gitu lah, lumayan besar gitu. Iya 2 jengkal gitu. 2 jengkal siapa kan kita nggak tahu. Oh iya bener juga. 2 jengkal Kalau lumayan tuh. Oh iya. 2 jengkal Brock Lesnar segini. Iya. Terus kayak aku madep kiri gitu, di depan di persis di sela-sela itu aku lihat pocong dan ada anak kecil itu. Dah. Oh, si anak kecil itu lagi. Anak kecil itu selalu ada. Oh. Anak kecil itu selalu ada. Gitu. Terus aku madep sana kan karena takut. Ini dalam mimpi ya, Mas. Aku madep ke kanan. Pas kebangun, aku madep ke kanan, beneran. Itu langsung kebangun. Oh, berarti lu kayak tadi tuh gue mimpi atau enggak ya gitu iya. kan. Tapi perasaan kayak mimpi aja gitu karena posisinya lagi tidur kan. Betul. Gitu. Jadi dia tuh munculnya di mimpi-mimpi itu. Sampai pada akhirnya ini tuh baru sekitar tahun 2019 awal. Kalau nggak salah tuh 2019 awal tuh udah Covid ya Mas, awal-awal ya? Belum. Oh belum ya? Oh berarti 2020 awal. Berarti 2020 awal. Ya, karena udah COVID. Nah, aku dulu ngantor di daerah Jakarta Selatan, kantornya tuh di basement gitu. Di seberang gedung kantor ya, ini di basement itu tuh ada coffee shop. Nah, aku sekitar jam 4 sorean gitu lagi ngopi aja sih di depan situ gitu kan. Terus ada bapak-bapak random nggak kenal, pakai kemeja tangan pendek gitu warna hitam sama pakai peci. Terus dia ngomong kayak, "Mbak, saya boleh pinjam korek nggak?" gitu kan. Nah terus saya kasih gitu kan, kayak "Iya Pak boleh" gitu. Terus dia ngomong lagi, ngajak ngobrol lagi gitu. "Mbak ngantor di sini gitu, kerja di sini?" "Oh ini Pak di belakang kantor saya." "Oh gitu, iya. Mbak, mohon maaf nih Mbak sebelumnya kalau saya lancang. Tapi kalau menurut saya mendingan lemarinya diganti aja Mbak, kasihan Mbaknya diganggu terus." Bisa begitu ya? Out of nowhere. Ditembak stranger gitu ya? Iya. Buset. Betul. Itu aku lupa. Tapi ada orang yang sebenarnya nggak random banget. Dia tuh kayak kenalannya temanku gitu. Ngomong hal yang sama. "Lo nggak mau ganti lemari aja?" gitu. Oke. Izin Mbak, sebelum ke tadi temennya temen itu, reaksi Mbak sama si orang random itu gimana? Bapak-bapak tadi? Si bapak-bapak tadi, ya benar bapak-bapak tadi. Nggak ada sih Mas, cuman kayak, "Oh gitu ya Pak. Oke." Terus dianya juga langsung cabut sih.
abis dia ngomong kayak gitu. Oh, dia nggak mengelaborasi apa yang dia lihat Nggak. gitu. Kenapa ini lemari harus dibuang gitu, dia nggak jelasin apa-apa. Ya, Cuma ngomong kayaknya menurut saya lemarinya dibuang aja nih, Mbak. iya, Oh gitu, Pak. Oke. Ya udah, cabut gitu. iya, cabut dah. Akhir tuh random banget bro. Oh terus ada nih, ini baru tahun 2024 kejadiannya, sebelum lemari itu akhirnya dikasih orang. Ini bisa dibilang kejadian serem terakhir sih. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi menurutku ini relate. Jadi aku tuh punya kucing di rumah. Nah waktu itu aku sama ada 2 orang temanku sama dia juga. Kita tuh sering kerja lembur di garasi rumah sampai jam 3 sampai jam 2 pagi gitu. Oh di setting buat tempat kerja Iya, gitu. di setting buat ada mejanya buat kerja lah di situ. Nah, posisinya jam 12:30-an kalau nggak salah temanku tuh masuk ke rumah mau pipis. Jadi kalau misalnya buka pintu samping gitu dari luar, itu tuh langsung kelihatan tangga. Langsung ada tangga gitu di sebelah kanan. Nah, terus dia kayak nyapa-nyapa kucingku gitu, kayak Grey, hai, namanya Grey gitu kan. Nah terus udah selesai pipis dia keluar, nggak lama kakakku baru pulang kakakku. Masuk, gantian deh mau pipis, aku gantian ke dalam mau pipis. Masuknya bareng sama kakakku. Tadi lu lihat kucing gue di mana? Aku bilang gitu kan. Itu di bawah tangga lagi tidur. Mana nggak ada. Aku ikutan nyari nih, kayak aku panggil gitu. Mana sih Grey? Nggak ada, nggak tahu lah. Tapi nggak keluar kan ya? Enggak kok, kan kita selalu langsung tutup pintu gitu. Nah posisinya kamarku itu selalu ketutup. Karena kan kalau kita lagi lembur di bawah, AC tuh selalu kita nyalain kan, biar kalau udah kelar langsung tidur aja gitu. Terus sampai besokannya itu posisi jam 1 pagian itu. Sampai besokannya aku tuh baru bangun tidur sekitar jam 9 pagi. Nyokap tiba-tiba ngomel-ngomel gitu. Dek, ini si Grey mana sih? Kan udah dibilang jangan dibuka pintunya gini. Apaan sih, orang nggak ada? Kemarin katanya ada kok, lagi tidur semalam gitu. Terus udah tuh, ini pintu kamar udah kebuka-buka lah gitu karena aku udah turun kan. Terus sekitar jam 3 sore aku mau mandi, mau pergi gitu. Mau pergi keluar, lagi buka lemari, ada kucingnya dong di belakang lemari. Dah? Serius mas. Ngapain dia? Gak ada, meong aja diem gini. Meong tiba-tiba. Jadi dia dari semalam tuh Di situ? Harusnya iya, tapi nggak tahu naiknya kapan. oh, karena sebelumnya kan di bawah gitu ya. Dan hilangnya lama banget mas, dari jam 1 pagi itu sampai jam 3 sore besoknya. Aku buka lemari mau ngambil baju, meong gitu. Jadi lemari itu di sudut gini, ada sisaan gitu kan, segitiga gitu ya. Nah dia tuh di situ kejebak gitu di belakang lemari. Wah, iya. Kayak ada yang ngajak main si Grey terus Iya. ngebawa ke sana Iya. dan Grey-nya nggak bisa keluar. Iya, merinding lagi gue, takut. Gitu, Grey-nya nggak bisa keluar. Takut, tolong. Tapi nggak tahu sih ya, itu mungkin dia ada momen dia masuk, tapi kayaknya sih enggak ya waktu itu ya. Hilang aja. Itu kan bisa kalau ada momen masuk atau enggak bisa di recall apakah Grey itu pernah ke situ terjebak sebelumnya atau enggak gitu. Enggak pernah ataukah emang pernah main ke sana? Pernah enggak? Dia nggak pernah ke kamar aku sih. Nah, Karena dia itu juga yang aneh. selalu aneh. kalaupun kayak kan kita suka ajak kucing gitu ya main. Mm-mm. Sini Grey masuk, dia juga jarang gitu mau masuk ke Iya, kamar nggak pernah mau ke kamar Ya, ya. itu. Itu udah aneh tuh. gitu. Terus itu terakhir berarti 2024. Iya, terakhir 2024. Tapi ada gong tuh pas lemarinya udah dikasih ke orang. Jadi karena lemari ini kita kasih ke orang dan orangnya tuh kenal sama kita, jadi kan pasti orangnya cerita dong apa yang terjadi gitu. Iya. Tapi dia tuh nggak tahu kalau lemari ini tuh serem atau ada isinya atau apa. Jadi kayak udah ambil aja nih buat anak lu, kayak gitulah. Karena kan lemarinya lucu ya. Iya. Bentuknya kan. Lemari buat anak-anak. Nah terus jadi orang yang kita kasih ini rumahnya itu mepet sama tetangga gitu mas. Nah pas baru hari H dibawa lemarinya, itu tuh ditaruh di depan rumahnya. Oke, sebentar Mbak. Rumahnya ini mepet sama tetangga. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Kayak
Berarti masih dalam satu area yang sama. Satu area yang sama, berdekatan gitu loh. Sama rumah lu juga maksudnya? Enggak. Oh, di daerahnya dia. Di daerahnya berarti. dia. Oh, di daerahnya dia. Di daerahnya dia. Oh. Mepet sama tetangga. Mepet sama tetangga. Soalnya kan rata-rata rumah memang mepet sama tetangga gitu. Kalau nggak mepet pos kamling namanya. Atau pematang apa nih. Sama gardu biasanya yang nggak mepet tetangga. Makanya kan gue bingung Maksudnya ya. agak padat berarti rumahnya itu agak Rumahnya padat. di lingkungan yang Iya, padat. benar. Di lingkungan yang padat, terus Oke. nggak ada pagernya. Ya. Jadi kan kalau apa yang terjadi di depan rumah kita kelihatan sama tetangga. Bener. Gitu kan. Gayanya berarti rumahnya dia nggak mepet tetangga nih. Enggak, bukan Mas, Gitu. mepet juga kok. Ini lu bisa lembur di garasi aja tuh udah statement, Bro. Itu dah. Itu Enggak, anak agensi ya. bener lagi. Jam 3 pagi masih gawe. Iya. Iya. Oke, tinggal di lingkungan yang padat, Padat. yang notabene tuh mepet lah ya sama kanan Iya, kirinya. nggak ada pagernya. Gitu. Nggak ada Iya. pagernya. Oke. Oke, Betul. terus. Nah, terus kan ditaruh di depan rumah gitu kan. Terus kayak ada tetangganya dia nih yang orang yang kita kasih ngechat gitu. Mbak, itu siapa anak kecil di depan? Perempuan. Di depan rumahnya katanya ada anak kecil perempuan. Udah kan. Terus udahlah besokannya dimasukin ke dalam rumah gitu. Terus anaknya dia ngomong, "Mama, tadi aku buka lemari, di dalam lemari ada anak kecil perempuan cewek. Kayaknya dia ketabrak kereta deh, Mah." Astagfirullahaladzim. Berdarah-berdarah Astagfirullahaladzim. Wow. gitu. Terus, Jadi kan kayak Wah, edan. kayak pas denger tuh kayak wah, valid nih. Yang tadinya aku nggak mau terlalu awarein masalah itu gitu ya, tapi jadi kayak oh ya, berarti sosoknya adalah si anak kecil ini Iya. yang ada di dalam lemari itu. Cuman Ya. balik lagi kalau ke selama lemari itu sama aku ya, mungkin karena kebayang gak sih Mas 20 tahun nih aku barengan sama lemari dan hantu. Kan kasarnya gitu ya. Iya. Di kamar sendiri gitu, apa namanya, bareng lah sama dia gitu sosoknya. Jadi tuh aku lumayan jadi sering mimpiin sesuatu yang harusnya juga aku nggak lihat. Misalnya. Yang kayak tadi kayak pocong sama lemarinya, terus ada kakek-kakek sama si anak kecilnya. Jadi aku jadi ngelihat sosok-sosok yang lain gitu. Seakan-akan tuh kayak narik gitu ya. Narik entitas-entitas lain yang seharusnya tuh lu nggak lihat atau Iya, lu nggak perlu lihat Nggak perlu gitu. lihat. Oke, iya akhirnya Bener. penuturan orang tuh semua konsisten merujuk pada Iya. satu makhluk yang sama gitu ya. Betul. Gitu. Wah, ini menarik sekali. Apalagi ditaruh di teras tetangga lu berarti ya, lemari Iya. itu taruh depan gitu. Betul. Terus yang lihat tetangganya, Betul. disuruh dibawa ke dalam anaknya Anaknya, sekarang iya. yang Oke. Pakai bilang berdarah-berdarah lagi. Masih ada cerita lagi? Maksudnya tentang lemari ini atau gimana? Kalau tentang lemari ini enggak sih Mas, ya paling gangguan-gangguan mimpi-mimpi aja sih. Oh sorry, Oke. sebelum pindah, lemari itu kapan dikasih ke orang lain? Di tahun ini kah atau tahun lalu? Tahun lalu sekitar bulan September Oktober gitu. Oh akhir tahun lalu gitu ya. Wah, ini menarik sekali. Kami izin beberapa pertanyaan boleh ya? Boleh Mas. Oke, silakan. jadi ini berarti 20 tahun lebih arwah itu tuh yang diduga kalau kata tadi yang anak kecil itu bilang ketabrak kereta itu bersemayam tuh di lemari itu. Ya. Lemari itu beli atau bikin atau gimana sih awalnya? Beli, kita custom. Bikin custom. Bikin. Bikin. Iya. Bikin. Itu namanya kan dibayar. Bener, kita membeli untuk custom. Iya betul. Ya, benar. Iya sih, benar sih. Oke. Ya, oke. Gitu. Berarti ya. Nah, tokonya itu di belakang rumah sakit Mas. Kalau cocokologi dari kakak saya sih bisa Ngikut. jadi nih Oh, korban kali atau iya, apa iya, gitu. iya. Nah, itu yang mau ditanyain gitu kan. Kenapa nih dia bisa ada di lemari itu gitu. Kan namanya mungkin ya kalau cocok loginya kan di belakang rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit tua nih berarti nih. Tua. Ya kan? Tua. Oke, dekat nah, kalau ceritanya dengan kereta ditabrak kereta di lingkungan situ dekat jalur kereta kah atau enggak? Enggak deket. Oh, enggak ada. Enggak deket banget sih, cuman ada di Jakarta Selatan rumah sakitnya. Rumah sakit tua di Jakarta Selatan. Oke. Lalu
mungkin aja tuh ya arwah itu kan namanya proses bikin gitu kan nggak mungkin sehari 2 hari ya. Ya, Seminggu gitu pas udah jadi dia masuk tuh ke situ ya. Iya karena ngelihat lucu kan. lucu. Lucu. Nah, Cuma tadi yang si anak kecil bilang ngelihat kayaknya tuh anak tabrak kereta kali mah karena berdarah. Itu kan asumsi si anak kecil iya, aja Si kan. menurut bocil aja. asumsinya Iya, itu. karena Iya. ngelihat si Makanya darahnya tadi gue tanya apakah cocok loginya ada jalur kereta kah di dekat situ. Oke, lalu ketika si lemari ini udah dipindah, Mbak Adel masih tetap sensitif sampai sekarang atau masih mimpi-mimpi terus? Kalau Katanya kan mimpi terus tuh selama lemari itu ada. kalau sensitif sih lumayan sih Mas. Lumayan, cuman tetap kayaknya tuh emang ada sesuatu sih sama mimpi aku gitu ya. Karena kalau yang terakhir banget kejadian di aku pribadi tuh, jadi aku tuh sama suami aku kalau berangkat kerja tuh dia duluan. Aku tuh agak lebih siang. Dia tuh pagi, dia kayak 6:30 tuh udah jalan. Nah kadang nih namanya anak agensi tadi ya Mas, kan begadang kan jadi nggak sempet bikin sarapan tuh. betul. Jadi kadang kita pamitnya tuh di kamar doang gitu, kayak oh ya udah hati-hati gitu kan. Terus udah dia udah cabut gitu, aku tidur lagi. Lumayan nih masih ada waktu 1,5 jam buat tidur gitu kan. Tidur lagi madep ke kanan, yang dimana itu tuh biasanya suami aku tidurnya di kanan. Terus aku ngerasa ada suami aku balik lagi tidur. Itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Apakah sebenarnya itu bukan dari si ini nih Lemari. rumah ini, tapi dari rumah atau dari entitas apa Atau dari Mbak gitu. Adela sendiri. Nah, Terus tadi lanjutannya gimana? Iya kan, aku ngerasa kayak suami aku kok orang balik lagi gitu kan. Tidur karena tuh di penglihatan burem aku gitu ya, namanya orang tidur nggak pakai kacamata gitu kan, burem kayak ini bajunya tuh kayak baju dia gitu, baju putih biasa pakai kacamata, kayak dia banget lah gitu. Tiduran terus kayak aku mau coba pegang, tapi pelan gitu Mas, kayak ini pelan banget, kayak pelan-pelan gini banget gitu. Terus sebelum nyampe ke pegang, aku tuh nyadar kayak oh enggak, ini bukan dia nih. Gue yakin ini bukan dia gitu. Aku langsung yakin gitu kalau ini bukan dia, karena aku takut banget. Aku putar balik ke kiri. Terus aku turun gitu ke bawah kasur, senderan di dipan. Narik selimut, senderan di dipan gitu. Terus kayak di momen dimana aku nyampe di bawah situ, aku kayak kok gue ini gue keluar lagi nih dari badan gue. Gue harus balik nih gimana pun caranya gitu. ini tuh mimpi. Seperti mimpi Mas rasanya seperti mimpi, tapi terus abis kayak ini gue harus balik nih ke badan gue gimana pun caranya. Terus kayak berdoa ya Allah gitu kan. Akhirnya udah balik lagi, langsung kebangun gitu. Oke. Dari tadi kalian penasaran kan dengan lemarinya. Kita nggak mau ngasih lihat dari awal, tapi persetujuan Mbak Adel boleh dipublis. Boleh, silakan. Nah, Oke. lemarinya Seperti ini dia. ini. Lucu kan. Serem sih tapi. Silakan Tidak teman-teman lucu. Kliwon yang mungkin punya sedikit kelebihan mungkin ya, atau apapun itu sensitivitas Coba melihatnya. silakan. Kita kasih lihat lagi nih, atau sambil ngelihat teman Kliwon, tulis di kolom komen apa yang teman-teman Kliwon lihat. Apakah benar lemari ini ternyata menyimpan sebuah energi yang tidak biasa? Dan kalau misalnya teman-teman ada yang bisa sensitif dan melihat apa yang diutarakan dari cerita Mbak Adel tadi dan punya fakta lain, kalau berkenan boleh silahkan tulis di kolom komen nih gitu. Apakah apa tuh? Enggak. Oh, kaget gue. Gitu. Iya. Apakah sama ceritanya, energinya samakah, atau ada fakta yang lain nih gitu? Serem nih, lemari. Lumayan sih. Serem. Apa? sih. Lemari apa berarti namanya? Kok bukan sakral, lemari apa ya? Namanya tuh istilahnya apa? Seram. Oh, bukan lemari seram. Kok kiamat ya? Keramat. Keramat. Lemari keramat. Iya, tuh harus diiniin tuh. Dari mana nih asalnya? Tapi aman, sekarang aman, Mbak. Aman sih. Dari si anak kecil itu. Apa masih nongol terus lagi? Oh enggak, aku udah gak pernah mimpi semenjak dikasih.
terjawab berarti semenjak dikasih udah nggak pernah mimpi lagi. Nggak pernah ngelihat dia lagi. Sosok anak kecil itu udah nggak pernah ngeliat lagi. Nggak pernah sih. Oke. Orang rumah pada waktu itu ketika lemari masih ada merasakan hal yang sama juga kah? Apalagi orang tua yang ngebikinin gitu ya dan ngebeliin. Kalau ngerasa hal yang sama, iya sih, karena nggak ada yang berani lagi ke kamar gue. Beneran. Apapun yang terjadi itu nggak ada yang berani tidur kamar aku. Selama ada lemari itu. Iya. Itu dia doang yang berani tidur kamar. Ya iyalah. Tapi udah nikah kan waktu itu? Udah lah, nggak pernah lah. Kan tadi Maksudnya katanya sebelum nikah nggak pernah. lah kan tadi katanya kerja kalau ngantuk tinggal tidur. Iya. Udah didinginin kamarnya. Lah kan bukan Mbak doang yang kerja di garasi. Betul. Itu betul. Betul, kan berempat. Iya. Nah, yang lainnya pulang. Semuanya pulang. Saya doang yang tidur. Oke, Mbak Del ada yang mau lagi ditambahin? Ada, aku punya satu cerita sih. Tapi ini nggak ada hubungannya sama lemari lagi. Nggak apa-apa. Jadi dulu aku sekeluarga besar dari bokap tuh seneng banget jalan-jalan keliling Pulau Jawa naik mobil. Kita road trip gitulah naik mobil. Sampailah kita di salah satu kota di itu Jawa mana ya? Apa? Kotanya? Depannya apa deh? Ayo kita tebak. Ayo cirinya gimana? Iya. G Gombong. Disebutin aja nggak apa-apa. Grobogan. Grobogan. Apa? Enggak, di Garut. Oh, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya? Susah Jawa Barat. ilah. Tadi gue pikir itu Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Iya, yang susah gitu, Gresik gitu. Gresik, Gombong, Grobogan. Gombong lah, Gombong tuh jarang orang tahu tuh. Ini Jawa mana nih? Deket Thailand. Kalau cuman Garut mah Iya, sepele. Domba Garut. Oke, kenapa tuh di Garut tuh, Mbak? Jadi kita sampailah di Garut. Nah, terus tuh kita nginep di hotel yang bentuknya kayak cottage gitu. Oh, tahu gua. Cuman itu di Garut soalnya. Iya ya. Ya. Terus nggak apa-apa, terus aja terus. Nah, terus kan bentuknya kalau misalnya buka pagar besar gitu, kanan kiri tuh udah langsung kamar gitu ya. Tengahnya tuh kayak ada taman buat orang duduk kayak gitu kan. Nah, ini sejauh yang aku inget ya, sebelah kiri tuh waktu itu lagi full. Kita tidurnya di sebelah kanan semua nih, sekeluarga besar. Beberapa cottage gitu kita sewa. Ini tahun berapa mau izin? Mungkin sekitar 2010 kali ya. Oh, nggak tahu tuh waktu itu gimana. Iya. 2000 mungkin ya 2010-an lah. Atau 2009 bisa kali, aku masih SD gitu. Nah, terus kita tuh tidur di kamar 1, kamar 2, kamar 3 kosong, kamar 4. Kamar 3 itu tuh ditutup kayak pakai polis line gitu, tapi bukan polis line sih, ya ditutup aja gitu, kayak nggak dijual kamarnya. Nggak disewakan gitu lah. Tapi digarisin kuning hitam gitu. Digarisin, iya. Ya. Kalau kita nggak boleh ke situ gitu kan. Oke, di verboden lah. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, aku tuh di kamar yang keempat sama keluargaku. Nah, terus lagi-lagi aku melihat sosok perempuan pakai baju tidur dress gitu sedengkul, rambutnya panjang tapi aku lihatnya dari belakang. Itu di depan pintu kamar persis. Dia ada di dalam ya Mas posisinya. Kan aku tidur bukan kebangun, di mimpi itu aku lihat itu gitu. Nah, terus udahlah, berapa hari dari situ kita pulang ke Jakarta. Terus pas sampai Jakarta ada berita pembunuhan perempuan Mas di hotel itu persis. Kejadiannya sebelum lu pergi, lu cabut? Harusnya sebelum sih, karena di kamar itu harusnya kejadiannya. Dan itu kita nonton di TV. Ada beritanya, terus aku heboh gitu ke orang tua. Ibu itu kan hotel yang kemarin kita nginep, tapi hotelnya disensor gitu, diganti gitu namanya langsung. Gitu. Berarti lu semacam melihat proyeksi gitu ya? Memprediksi atau gimana? Kayaknya itu pas aku nginep di situ udah kejadian sih Mas. Kan udah ditutup kamarnya. Yang tapi beritanya baru muncul
Iya. beberapa hari setelah Iya. itu. Beberapa hari setelah itu kita pokoknya lihat itu ada di TV. Itu kan hotel yang kemarin gitu. Kejadiannya berapa hari doang kok, nggak nyampe seminggu kayaknya. Tuh. Tapi lu lihat dari belakang aja ya. Dari belakang aja. Iya, berkali-kali gue nge-sense bahwa Mbak Adel nih dikasih visionnya tuh lewat mimpi gitu. Iya, rata-rata mimpi sih. Kayak mimpi random juga sering mimpi kayak Apa misalkan? mimpi keluar lagi tidur keluar kamar, lari ke depan ke balkon, terus ngelihat ada bola-bola api ke tetangga. Itu mimpi kayak gitu tuh. Kayak gitu-gitu. Ini banget ya. Kayak apa precise gitu mimpinya tuh. Kan kita kalau mimpi kadang aneh kan. Seperti Ya lu aja mimpi ngedudukin orang India gitu. benar. Iya kan? Aneh kan? Mimpi ngeliat orang Kenya gitu kan random gitu. Iya. Ini kayak keluar rumah ke balkon liat tetangga dikirimin bola api gitu mah Gitu. Bukan mimpi, kayak bro. bukan mimpi gitu. Kayak bukan mimpi. Betul sih Mas, emang rasanya real banget, tapi aku ngerasanya itu tidur gitu. Lagi tidur aja. Gitu. Karena kalau nggak ada mimpi-mimpi kayak gitu, aku nggak mimpi sih. Iya, maksudnya Maksudnya hitam aja. Hitam aja gitu ya. Maksudnya nggak mimpi yang indah-indah juga gitu. Iya, iya. Kan ada orang yang suka mimpi indah gitu. Nah, Betul. Jarang sih aku. nggak mimpi indah. Mimpi orang meninggal gitu sering banget tuh gue. Nah, Kasian banget. sebentar, mimpi orang meninggal ini ke identifikasi orangnya atau Iya, ciri-ciri? orang yang kenal. Tapi maknanya kan panjang umur. Panjang umur. Katanya sih. Mudah-mudahan Katanya ya, amin. nggak tahu juga sih saya. Di kantor nggak pernah ada tapi kejadian-kejadian kayak gini, kayak di rumah, kayak di kamar gitu. Enggak. Kalau di kantor Aman enggak. aja ya. Aman. Sama suami? Semenjak nikah gitu semenjak masih. nikah Tadi kan satu ada kejadian tadi tuh. Oh, ada. Oh, tapi kok itu cewek lagi ya? Anak Apa? kecil lagi ya? Kenapa tuh? Jadi kita tuh tidur di kamar itu tuh nontonnya pakai proyektor, Mas. Proyektornya tuh ada persis di samping aku. Nembak ke tembok gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, terus kayak tidur terus udah mau bangun lagi tuh, udah mau pagi. Terus aku kebangun duluan. Jadi proyektor kita tuh jeleknya kita adalah proyektor tuh jarang kita matiin. Jadi screen saver aja terus kalau lagi nggak kita tonton gitu kan. Nah terus pas aku udah bangun dan mau ganti channel proyektornya itu, aku ngeliat tuh ada rambut perempuan gitu, siluet perempuan di proyektornya. Kalau misalnya itu ada sesuatu, dia tuh persis adanya di kaki aku harusnya. Kalau Iya, size karena kan segitu nembak ke sana kan. Iya, itu. Ya. Itu sih paling kayak gitu. Tapi itu cuma sepersekian second, kayak 2 detik gitu. Oke. Segalanya ini terjadi tuh ketika umur belasan tahun ya. Tadi kan Mbak bilang kan. Ya, baru sadarnya. Mungkin sebelumnya saya main kali sama dia. Iya, cuma dia Bisa nggak jadi kan masih kecil. Nggak keinget gitu. nggak recognize. Iya. Oke, kalau gitu Mbak Adel, thank you so much udah sharing di PMK. Thank you. Semoga bahagia selalu, karirnya lancar, Amin. Thank you. kehidupan rumah tangganya harmonis. Amin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. PM ini apa? Pendongeng. Aduh goblok. Mbak jabatannya apa? PM. Mantap. Pendongeng. Pendongeng suami. Lu tau gak sih PM tuh? Enggak lagi, ketawa doang. Ya, tar abis ini Bentar, kita coba kasih di lihat. search gitu. Ya, oke. Assalamualaikum. Kok assalamualaikum ya, assalamualaikum pendongeng. Goblok. Kalau lo tahu dulu nih sambil netralin ya. Ada itu loh yang zaman tsunami Aceh, terus ada orang yang di bukit tinggi dan pakai alat-alat gayung gitu-gitu. Ada sempat jadi ikonnya RCTI dulu. Pendongeng gitu, dia menghibur anak-anak Aceh. Ya udah nggak tahu Tetap tetap. nggak tahu Mas. Sorry Namanya Mbak Dia. PM Toh.